Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita ingat lagi sejarah ketika Gus Dur jadi presiden, di mana Cak Nun punya peranan sangat penting di situ, ya. Di rekaman ini nanti Cak Nun menjelaskan. Ya, nanti saya share linknya di kolom komentar atau di deskripsi, bahwa dalam satu hari Cak Nun menemui 3 orang, yaitu Pak Hamzahas, kemudian Pak Harto, sama satu lagi sapa lali jenenge, untuk menego mereka supaya mereka ini mau atau merestui Gus Dur jadi presiden. Demi apa? Demi menjaga stabilitas nasional. Karena kalau dari PDIP yang jadi presiden nanti ada yang tidak siap, kalau ada yang dari pihak lain nanti ada yang tidak siap, maka harus ada orang sepuh yang turun tangan di situ. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ketidakseimbangan sosial. Nah, pekerjaan Cak Nun itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tanya, memang jasanya Cak Nun untuk Indonesia itu apa? Nah, sebaiknya Anda berpikir dulu lah kalau sebelum bertanya itu. Anda berpikir dulu, Anda cari tahu sebanyak-banyaknya dulu, daripada Anda bertanya yang suladap seperti itu. Kita tahu bahwa di zaman Gus Dur itu gaji PNS naik sampai 2 kali lipat, ya. Jadi kalau misalnya sekarang PNS banyak yang sejahtera, itu juga karena jasanya Gus Dur, ya. Dan kenapa Gus Dur bisa seperti itu? Karena beliau waktu itu jadi presiden, dan siapa yang berinisiatif Gus Dur jadi presiden, yang punya peran sangat penting di situ, yaitu adalah Cak Nun. Cak Nun menegosiasi beberapa tokoh-tokoh yang punya peranan penting untuk supaya mereka itu mau merestui Gus Dur sebagai presiden. Dan waktu itu Cak Nun juga meminta 2 hal kepada Gus Dur. Kalau Gus Dur misalnya sudah jadi presiden, 2 hal itu yaitu urusan GAM di Aceh itu dibereskan, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang Nyai Roro Kidul. Itu kan mitos, ya, mitos dimana setiap orang yang berkuasa di tanah Jawa itu harus punya hubungan sama Nyai Roro Kidul. Nah, Cak Nun meminta itu supaya diputuskan, artinya Gus Dur tidak lagi berhubungan dengan Nyai Ratu Kidul, maksudnya Ratu Kidul. Ini kita kenal cerita-cerita itu baik dari zaman Bung Karno sampai Pak Harto, ya, yang dulunya sebenarnya setiap raja-raja Jawa itu punya hubungannya sama Wali Songo, tetapi kemudian entah kenapa kemudian bergeser menjadi ke Nyai Ratu Kidul itu. Nah, ini sekaligus jawaban, ya, bantahan untuk orang-orang yang menuduh-nuduh Cak Nun sebagai apa, ya, yang dituduhkan para Wahabi itu kan gitu. Kan ono toh wong sing Wahabi tapi gak ngaku Wahabi, yang menuduh Cak Nun itu mengarah kepada bid'ah dan sebagainya. Padahal praktek nyatanya Cak Nun itu mengajak orang kepada tauhid yang sejati, yang sebenarnya. Salah satu buktinya ya ini, apa yang beliau sarankan, minta kepada Gus Dur. Ini artinya apa? Kepedulian Cak Nun tidak hanya dari segi urusan-urusan kemasyarakatan, urusan-urusan keseimbangan sosial, tetapi juga apa, dalam hal akidah. Jadi jangan sampai mitos Nyai Roro Kidul itu begitu kental sehingga membuat orang itu berlebihan dalam menyikapinya, kan gitu. Tapi justru yang mengajak itu beliau, Cak Nun mengajak untuk apa? Untuk bertauhid. Oke. Jadi ojo laleno sejarah, rek. Nek misale ana wong takon jasane Cak Nun untuk Indonesia apa, itu pertanyaan yang suladap. Pelajarilah beliau. Pelajarilah Cak Nun. Cari data yang banyak-banyak mengenai beliau. Ya. Entah kenapa ya nasibnya Cak Nun selalu tertutupi gitu, ya, kebaikannya. Kalau kita misalnya mendengar kata Gus Dur gini, Gus Dur kan pernah bilang gini, tidak ada jabatan yang harus dibela sampai mati-matian.
Itu kan terkenal kata-kata itu kan. Ketika Gus Dur jatuh kemudian ada pasukan berani mati, itu kan Gus Dur tidak membiarkan itu, malah Gus Dur apa? Menyuruh untuk wes pulang aja, nggak usah ada bentrok kan itu. Itu terkenal. Peran-peran seperti itu terkenal. Tapi ketika Cak Nun ngangkat Gus Dur kemudian menemani Gus Dur ketika jatuh, bahkan beliau Cak Nun pertama kali orang yang ke istana ketika Gus Dur jatuh, yang menemani Gus Dur. Bahkan Gus Dur ketika dijatuhkan itu beliau tidak mau keluar istana. Kemudian dikasih sesuatu oleh Cak Nun. Wes Gus, mending ke istana yang sejati saja. Oh, istana sejati maksudnya apa? Ya istana Ciganjur. Ya, Ciganjur itu rumahnya Gus Dur. Ya baru kemudian Gus Dur mau. Ya, artinya Cak Nun punya peran penting di belakang semua itu. Dan setelah Gus Dur jadi presiden, Cak Nun tidak mau ke istana Wirawiri. Artinya apa? Nggak enak, nanti dituduh mau minta jabatan, minta sesuatu kepada Gus Dur dan sebagainya. Nah, akan tetapi Cak Nun juga tahu bahwa Gus Dur itu akan dijatuhkan suatu saat. Ya, Cak Nun pernah ngomong itu di Padang Bulan kepada orang-orang yang mendukung Gus Dur. Cak Nun hanya mengingatkan sebenarnya, kalau nggak ada pencegahan itu Gus Dur akan dijatuhkan, Gus Dur akan dilengsarkan. Nah, Cak Nun kalau berangkat sendiri kan nggak enak, nanti dikira ada pamrih atau apa gitu. Cak Nun hanya minta apa? Dikasih mandat untuk membantu Gus Dur supaya tidak digulingkan. Nah, akan tetapi kalimat itu dipahami seolah-olah Cak Nun itu pengen juga ikut melengsarkan Gus Dur. Akhirnya terus Cak Nun dicegat pakai apa itu ya? Sing pedang atau diantempot dan seperti itu. Jadi ono wong sing koyo ngono. Ada yang seperti itu. Ya. Ini kalau diteruskan panjang, mungkin bisa ke yang nyambung dengan cerita yang Cak Nun dulu pernah disantet dan sebagainya itu. Yang 41 orang ngantem Cak Nun itu. Ya. Oke, kita dengarkan apa penjelasan Cak Nun. Singkat kata, Gus Dur jadi presiden. Dan begitu dia jadi presiden, saya tidak boleh menemui lagi. Yang tidak boleh itu saya. Aku mau nemoni Gus Dur, aku gak enak kalau Gus Dur kok didarani aku njaluk dadi menteri, njaluk jabatan, njaluk perusahaan, gak. Aku gak ngerepoti Gus, wis sampean terus no dadi presiden, nek ono apa-apa sing darurat sampean telepon aku. Ngono. Suatu hari temenan aku ngandani kanca-kanca NU nih Padang Bulan. Iki Gus Dur bahaya loh iki. Nggak sampai 3 bulan lagi Gus Dur bisa jatuh. Ya, aku kan lho, mure-mure ngarep-arep. Lho, Cak Nun kok ngomong ngono lho. Aku ngandani konco antisipasi. Nek kon njaluk tolong aku, tak lakonane kene. Cek Gus Dur gak tiba. Malah diuring-uring aku, malah. Nah, itu kan. Kalau ada darurat, telepon aku. Itu kan kata-kata apa ya? Wis kurang piye maneh gitu loh. Cak Nun tidak ke istana karena memang beliau tidak mau pamrih apa-apa. Tapi kalau ada darurat, kalau ada bahaya apa-apa, diminta untuk telepon Cak Nun. Itu pun masih dituduh jare Cak Nun melok usaha untuk menggulingkan Gus Dur. Yang ini lho, wong nek kesalahpahaman ini kan kacau kan, pemahaman sejarah yang tidak benar, terus ya kacau nek pola pikir seperti ini diterus-teruskan. Ini fanatisme yang berlebihan, terus kemudian terlalu sensitif sehingga apa, kita tidak bisa melihat pemahaman secara murni, kita nggak bisa berpikir itu secara murni. Mbok yao, jangan gitu ya, kita lihatlah kebenaran itu sebagaimana adanya. Di Bandem apa? Pot kembang sak piturute waktu itu. Iya temenan, dicegat nganggo pedang bareng aku. Aku dicegat nganggo pedang. Oh aku dhewe pedang adane aku. Oh aku biasa dikeneng ngene-ngene aku. Terus temenan Gus Dur tiba dipecat karo Pak Amin Rais waktu itu. Nah, begitu Gus Dur dipecat terus Pak sampean lo dhewe syutinge iku nganggo kathok, kalungan sarung ngene-ngene ya. Ah, iku gak ono sak donya ya gak ono. Ono presiden di istana metu lawan nganggo kathok, kaos oblong ngene-ngene coba iku. Terus kita kan terharu. Waduh saknone Gus Dur lak ngono. Jane Gus Dur begitu mlebu lawang iku dhek guyu. Lho kok guyu Gus? Top wis kok top ya apa?
gak ono cak kaisar, presiden, rojo wani metu katokan. Terus itu jajal Megawati wani tegak. Ya, jadi seperti itu ya. Artinya ya Gus Dur sama Cak Nun itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya itulah cara Cak Nun menjadi seorang yang melakukan sesuatu tanpa pamrih apapun. Tapi karena nalar, kebanyakan orang itu kan kalau misalnya melakukan sesuatu mesti harus pengen apa dapat apa kan gitu. Kalau ngomong ini pasti di balik itu ada kepentingan apa. Banyak orang yang terbiasa dengan berpikir seperti itu. Saking terbiasanya itu sampai tidak percaya kalau ada orang itu yang benar-benar bekerja tanpa pamrih. Koyok aneh gitu loh. Jadi orang seperti Cak Nun itu aneh. Anehnya kenapa? Karena beliau tanpa pamrih. Ya. Piye carane Indonesia ini ben stabil supaya tidak ada perang saudara, supaya tidak ada ketidakseimbangan sosial antar pendukung satu golongan dengan golongan lain. Ya, kemudian beliau memilih ya, seorang sepuh yang harus turun, kan ada keris, ada pedang, ada cangkul ya. Kalau Cak Nun kan mengistilahkannya itu. Kalau cangkul itu untuk apa? Simbol perekonomian, kalau pedang itu simbol kesatria, nah kalau keris itu simbol kesepuhan. Nah, dalam hal ini Gus Dur itulah ya simbol keris. Keris yang harus turun, orang sepuh yang harus turun tangan supaya tidak terjadi perpecahan. Dalam sehari saya menemui 3 orang. Yang pertama Akbar Tanjung. Betawet dan bedeni iki nek sampean gak milih Gus Dur, nek ana apa-apa aja njaluk tulung aku ngono. Pokoke ngono tok bondo kuwi tak kali mesti tok. Soalnya nanti pasti ribut Bang, pasti ribut. Sampean kan nggak kenal rakyat, sampean nggak pernah ke warung, sampean nggak pernah ke gerdu, sampean nggak pernah nambel ban. Nah aku bendino, jadi aku roh rakyat iku ngono aku. Jadi kalah deh soal nambel ban. Wong politisi ya toh. Nah, terus jadi Akbar Tanjung setuju, dia ketua pada waktu itu. Kemudian saya langsung ke tempat Pak Hamzahas dan saya omongin yang sama mengenai situasinya dan langsung P3 juga menyetujui. Terus ada satu pendeta besar yang harus juga menyetujui. Nek dia sampai gak setuju, dia iso ono goro-goro. Namanya Sang Prabu Haryo, semakin lama semakin kaya. Namanya Pak Harto. Ya, jadi Pak Akbar Tanjung yang PDI, dan Pak Hamzahas yang P3, Pak Harto yang Golkar. Jadi tiga kekuatan ini dipertemukan oleh Cak Nun. Itu usahanya Cak Nun. Usaha Cak Nun itu. Jadi di balik layar gitu loh. Justru sangat vital perannya Cak Nun. Ya. Kalau ungkapan Gus Dur kan terkenalnya itu kan, beliau meredam para pasukan berani mati supaya tidak terjadi perang saudara. Itu orang dengan mudah mengenalnya. Tapi bagaimana usaha Cak Nun menemui Pak Harto yang dari Golkar, Pak Hamzahas yang dari P3, dan Pak Akbar Tanjung yang PDI. Karena kalau salah satu dari mereka tidak setuju, ya itu bisa terjadi perpecahan lagi. Cak Nun itu justru menjadi penengah di situ. Nah, itulah Ma'iyah. Itulah peran Ma'iyah. Yang Cak Nun mbahnya itu pernah diberikan wasiat berupa cincin. Ya, barangkali itulah salah satu wujud nyatanya. Ya, mudah-mudahan yang belum tahu jadi tahu, dan mudah-mudahan yang para pembenci itu bisa mendapatkan pencerahan dengan hal-hal seperti ini, supaya tidak terkontaminasi oleh suudon, oleh hal gelap kebencian yang bisa membunuh kejernihan pikiran Anda, ya, kebencian yang bisa merusak hati Anda, dan itu akan berpotensi untuk tidak baik ya di lingkungan sekitar atau di mana saja. Okay. Jadi seperti itu, kita melihat seorang Cak Nun ini jangan hanya apa kata orang, karena perannya Cak Nun itu sudah banyak. Cuman ya memang begitulah, beliau nasibnya memang tidak mudah terekspos gitu. Makanya ya saya di sini salah satu yang mungkin tidak terlalu besar peranannya, tapi paling tidak menambah jumlah orang yang tidak salah paham sama Cak Nun, atau mengurangi jumlah orang yang salah paham sama Cak Nun selama ini ya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat lah. Oke. Sekian, insya Allah nanti di video berikutnya kita akan gali secara lebih meluas dan mendalam kaitannya Cak Nun dengan NU dan Muhammadiyah, atau Cak Nun dengan masyarakat bawah yang contoh kemarin di Lapindo. Saya akan cari-cari lagi nanti Cak Nun yang waktu bercerita sekilas tentang di Magelang itu, yang masyarakat Magelang mau membakar tokonya Cina, itu konfirmasi ke Cak Nun dulu. Setelah itu kemudian tidak jadi, yaitu Cak Nun meredam konflik sosial seperti itu. Nanti kalau ada videonya kita akan insya Allah ulas lagi. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.